Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi KSN. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2021 bagian ketiga secara mudah dan sederhana. Tentu saja masih bersama dengan saya, Pak Willy. Bagi teman-teman yang memerlukan soal di video ini atau video sebelumnya, saya sudah menyertakan linknya pada bagian deskripsi dalam bentuk file PDF. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan untuk teman-teman yang mau belajar fisika bisa melihat video-video yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. OSK 2021 bagian yang ketiga ya. Seutas rantai panjangnya 0,65 meter terletak di atas meja licin dengan bagian yang tergantung sepanjang 0,375 meter seperti pada gambar ya. Jadi ini ada rantai panjang semuanya 0,625 meter dengan bagian yang tergantung pada tepi meja sepanjang 0,375 meter. Jika rantai dilepaskan, tentukan kecepatan rantai sesaat ketika meninggalkan meja ini. Ya, mari kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi ada sebuah rantai terletak di atas meja sebagian dan juga menggantung sebagian seperti ini. Kita misalkan saja bagian yang menggantung di atas di tepi meja ini misalkan B panjangnya. Kemudian sisanya berarti L min B atau kita sebut A. Nah, ini ada di bawah pengaruh gravitasi. Jadi nanti bagian yang tergantung ini akan menarik secara keseluruhan dari rantai. Tapi apa yang terjadi dengan rantai sesungguhnya mari kita lihat ya. Jadi di sini adalah bagian yang ada di atas meja, misalkan titik beratnya adalah ZA, titik berat dari L min B ini. Kemudian gaya beratnya itu ke bawah WA ya. Dan bagian yang ujung ini ke titik beratnya adalah setengah A ya, setengah dari panjang ininya atau setengah dari L min B. Nah, bagaimana dengan bagian B? Dia juga mempunyai titik berat ya, tentu saja setengah dari B nya. Ini gambar titik gaya beratnya. Posisinya titik beratnya ada di setengah B dari ujung atau dari bagian bawah juga. Nah, tentu saja karena ini ada di atas meja, maka akan ada gaya normal. Tetapi di sini ini mejanya licin ya, sehingga gaya gravitasi yang tentu saja bagian B itu akan mencoba menarik. Tapi karena di sini tidak ada gesekan di bagian mejanya dengan rantai, maka dia cenderung akan bergerak ke bawah dengan kecepatan tertentu. Dan makin lama nanti bagian rantai yang ada di atas meja habis, dan pertanyaannya ketika bagian akhir dari rantai ini berada di ujung, berapa kecepatan dari rantai ini ya. Mari kita lihat dulu gambaran ketika rantai lepas dari meja ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ini titik beratnya dari bagian yang ZA tadi ya, itu adalah WA ya. Kemudian titik B nya di sini, gaya beratnya adalah seperti ini. Jadi posisinya sekarang berubah. Nah, sekarang jaraknya ini adalah setengah dari panjangnya ya. Tadi bagian yang ini adalah B, jadi setengah B. Kemudian bagian ini, titik berat ini ke bagian atas ini adalah L kurang setengah B ya. Karena ini setengah B. Kemudian bagaimana dengan titik berat atau pusat massa bagian rantai A ya. Ini adalah dari ujung, yaitu adalah setengah L min B ya, dari ini ya. Ya, sekarang saya akan menggunakan teorema energi usaha untuk menyelesaikan ini, karena yang ditanya di sini adalah kecepatan ya. Jadi saya tulis mulai dengan rumusnya W12 sama dengan EK2 dikurang EK1 atau perubahan energi kinetik sama dengan usaha.
Satu ini menunjukkan keadaan awal yang ini, dua itu menunjukkan keadaan akhir. Energi kinetik 2 itu menunjukkan energi kinetik yang ini, dan energi kinetik 1 adalah menunjukkan energi kinetik rantai ketika posisi seperti ini. Tentu saja nanti AK1-nya 0 ya. Mari kita lihat di sini saya pecah jadi dua gaya ya, yaitu WA dan WB. Jadi W12 itu kita isikan adalah usaha yang dilakukan ketika dia berubah posisi dari ini ke sini oleh semua gaya-gaya yang ada. Nah, karena saya tadi pecah jadi dua buah potongan rantai WA dan WB, jadi kita pecah jadi dua gaya, sehingga nanti W1 2 itu adalah usaha dari satu ke dua. Usaha adalah gaya kali perpindahan searah gaya. Jadi kalau misalkan kita jabarkan, nanti W12 jadi F1 kali R1 tambah F2 kali R2. Ini ada dua gaya ya. Sama dengan ini adalah energi kinetik posisi kedua, tentu saja sudah dalam bergerak ya, dikurangi dengan EK1 adalah energi kinetik sistem ini ya, rantai ini ketika dalam posisi seperti ini, yaitu 0. Nah, F1 ini kita isi dengan gaya yang pertama, kita isi WA. Kemudian R1 itu adalah perpindahan rantai ini ya, yang potongan A ini dari posisi ini ke posisi ini. Di sini kita melihat bahwa perpindahannya adalah setengah kali L-B ya, perpindahan dari titik berat yang merah ini ke sini ya. Ditambah dengan ada gaya yang lain, itu WB. WB dikali perpindahannya, ini posisi akhirnya dari atas, itu adalah L-setengah B, sedangkan posisi awalnya adalah setengah B. Jadi perpindahan searah gayanya dari sini ke sini ya, yaitu L-setengah B dikurang setengah B, sama dengan setengah MV kuadrat, karena luas kanalnya 0 ya. Nah, setelah itu kita hitung WA. WA itu adalah berat dari potongan rantai yang bagian A ini ya. Nah, kita bisa menggunakan, karena ini rantainya homogen, tentu saja kita bisa menggunakan perbandingan panjang untuk menentukan beratnya. Jadi untuk WA kita bisa cari dari panjangnya adalah L-B dibagi panjang seluruhnya L, panjang rantainya, kemudian dikali massa rantai kali percepatan gravitasi, ini adalah gaya bukan massa ya, dikali dengan setengah L-B sama di sini, tambah. Nah, sekarang kita akan nyatakan WB dalam perbandingan panjang dikalikan dengan berat totalnya ya. Jadi WB itu potongan ini yang merah ini, panjangnya adalah B ya, dikali berat total rantainya adalah MG, kemudian dikali dengan ini perpindahannya. Di sini kita lihat L-setengah B min setengah B, jadi L-B sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan, sini ada bentuk yang sama, tentunya M ya. Kemudian kita lihat di sini L-B dikali L-B itu L-B kuadrat ya, dikali G ya, M sudah dicoret ya, dibagi dengan L ini, ditambah 2B. Itu dari mana? Karena kita menghindari pecahan, jadi setengahnya kita keluarkan, terusnya ini dikali 2 ya, jadi 2B per L ya, dikali L-B dikali dengan G, sama dengan ini dikali 2 tadi ya, jadi tinggal M, tapi M kan sudah dicoret, jadi tinggal V kuadrat ya. Nah, sekarang kita akan sederhanakan dengan cara menjabarkan ini dulu ya. L-B dikuadratkan adalah L kuadrat min 2LB tambah B kuadrat ya. Kemudian kita masukkan dulu bentuknya ini ya, 2BL min 2B kuadrat. Boleh kita kali G per L, karena sini kan suku G per L nya sama dengan V kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan ya. Di sini kan ada
bentuk yang sama ya. Ini min 2LB, ini juga 2BL atau 2LB ya, sama ini. Kemudian B kuadrat dikurang 2B kuadrat itu kan min B kuadrat. Jadi yang tersisa di dalam kurung ini adalah L kuadrat min B kuadrat ya, dikali G per L. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk akhir dari kecepatan adalah akar G per L dikali dengan L kuadrat min B kuadrat. Ya, jadi B ini adalah bagian yang menggantungnya. Sedangkan L di sini adalah panjang secara keseluruhan. Baik, mari kita sederhanakan lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Di sini B itu bilangannya 0,375 meter. Kalau dalam bentuk pecahannya adalah 3/8 ya. Sementara panjang secara keseluruhannya adalah 0,625 meter atau 5/8. Jadi artinya perbandingan panjang B terhadap L itu adalah 3/5 ya. Nah, mari kita masukkan ke sini. Jadi V sama dengan akar G per L dikali L kuadrat. Nah, B-nya kita isi dengan 3/5L. Jadi saya mau nyatakan jawabannya dalam sekian L ya, dan G mungkin tentu saja. Nah, di sini kita bisa melihat L kuadrat dikurangi 3/5L kuadrat, berarti ini 25/25 dikurangi 9/25 L kuadrat tinggal 16/25. L kuadratnya dibagi dengan L, jadi L dikali dengan G. Nah, kita bisa mendapatkan bentuk yang lebih sederhana adalah 4/5 akar GL. Jadi untuk kasus ini dengan perbandingan ini 3/5, maka kita bisa mendapatkan kecepatannya adalah 4/5 akar GL. Nah, kalau misalkan kita lihat panjangnya 0,625 meter, bisa kita substitusikan lagi menjadi sebuah angka akhir bentuk desimal mungkin. Ya, jadi V sama 4/5 akar G-nya 9,8 dan L-nya adalah 5/8 meter. Kalau kita hitung, maka kita dapatkan bentuk desimalnya adalah 1,98 meter per second. Jadi inilah kecepatan rantai ketika bagian ujungnya meninggalkan meja seperti ini. Demikian pembahasan mengenai soal OSN Fisika, pembahasan OSK 2021 bagian yang ketiga, yang saya bahas secara mudah dan sederhana dalam rangka persiapan OSN 2022. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya. Bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya, silakan juga untuk komen yang positif tentu saja dan membangun untuk pengembangan channel saya ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di KSN nanti. Semoga sukses ya. Terima kasih.